Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahdi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum ajma'in. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan di dalam kitab beliau lebih dari 50 dampak buruk perbuatan dosa dan maksiat. Artinya ketika seorang hamba bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian tidak bertaubat, maka bersiap-siaplah dampak-dampak buruk akan menimpa hamba tersebut. Contoh paling besar dampak perbuatan maksiat adalah apa yang menimpa iblis laknatullahi alaih. Iblis sebelumnya adalah hamba Allah yang taat, hamba Allah yang mulia, memiliki kedudukan setara dengan para malaikat. Iblis merupakan hamba Allah yang taat dalam beribadah, memiliki kedudukan yang tinggi, berada di tempat yang penuh dengan kenikmatan. Namun ketika iblis bermaksiat kepada Allah, Allah cabut kenikmatan, kemuliaan, kedudukan yang tinggi yang selama ini dimiliki oleh iblis laknatullahi alaih. Begitu juga Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam sebelumnya tinggal di surga bersama istrinya Hawa, penuh dengan kenikmatan. Apa yang diinginkan selalu tersedia. Makanan tersedia, pakaian tersedia, berbagai macam kenikmatan di surga disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Adam dan istrinya. Namun ketika Nabi Adam alaihissalam bermaksiat kepada Allah, melanggar larangan Allah, Allah cabut kenikmatan tersebut. Kenikmatan surga yang selama ini dinikmati oleh Nabi Adam, Allah cabut. Allah turunkan Nabi Adam ke dunia hidup dengan penuh penderitaan, penuh dengan kesengsaraan. Waktu di surga makanan tersedia, namun ketika di dunia Nabi Adam mencari makanan sendiri. Waktu di surga pakaian tersedia, namun ketika di dunia Nabi Adam tidak memiliki pakaian, mencari dedaunan untuk menutupi aurat beliau. Ini salah satu contoh kaum muslimin ketika
hamba Allah bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan cabut kenikmatan tersebut dari hambanya. Kemudian dampak buruk berikutnya, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ketika seorang hamba bermaksiat kepada Allah, maka dia akan sulit untuk mendapatkan ilmu. Dia akan terhalang untuk mendapatkan ilmu agama. Sebagian kita mungkin tidak ambil pusing. Kalau sulit belajar agama, dia tidak peduli. Kalau berat untuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis, membaca kitab-kitab para ulama, dia tidak ambil pusing. Seolah-olah ilmu agama itu hanya tambahan saja. Padahal ilmu itu adalah merupakan jalan menuju keselamatan. Ilmu merupakan jalan menuju pintu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Waqi, gurunya Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i melapor kepada beliau tentang beratnya, tentang sulitnya hafalan beliau, kata Imam Syafi'i, syakautu ila Waqi an su'a hifzi, aku mengadu kepada guruku Imam Waqi tentang sulitnya hafalan. Maka guruku mengatakan, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Guruku Imam Waqi menganjurkan aku, memerintahkan aku untuk meninggalkan maksiat. Fa innal ilma nurun, karena ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullaha la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah tidak akan masuk ke dalam hati yang di dalamnya ada kemaksiatan. Jadi ilmu, kata Imam Syafi'i dan gurunya, adalah cahaya. Kita tahu fungsi cahaya. Kendaraan kita punya, mobil kita punya lampu, motor kita ada lampunya. Untuk apa lampu ini? Untuk menerangi jalan kita. Supaya apa? Supaya kita selamat ketika berkendara. Bayangkan ketika antum berada di jalan tol, tiba-tiba lampu kendaraan kita mati dalam keadaan, dalam kecepatan yang begitu tinggi, tiba-tiba lampu kendaraan kita mati. Apa yang terjadi? Ya, keselamatan kita terancam. Boleh jadi kita akan masuk ke dalam jurang atau menabrak pembatas jalan dan lain sebagainya. Begitu juga kehidupan ini. Ketika kita tidak memiliki ilmu agama, tidak paham mana halal, mana haram, mana tauhid, mana syirik, kita nggak paham, maka seperti kita berjalan di malam hari tanpa penerang. Terancam keselamatan kita di akhirat. Akan banyak perkara-perkara yang kita langgar, akan banyak perkara-perkara haram yang kita tabrak. Disebabkan karena apa? Kita tidak punya cahaya. Kita tidak punya ilmu untuk menerangi jalan kehidupan kita. Saudaraku kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Hari ini betapa banyak di antara kita yang melakukan larangan Allah, melanggar apa yang Allah larang, disebabkan karena kita tidak tahu hukumnya, tidak tahu ilmunya. Kita menyangka hal itu boleh, kita menyangka hal itu halal, kemudian kita lakukan. Ternyata belakangan kita baru tahu, ternyata perkara ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh paling kecil, makan minum dengan tangan kiri. Betapa banyak di antara kita sejak kecil terbiasa makan dan minum dengan tangan kiri. Bahkan setelah dewasa juga sulit meninggalkan kebiasaan ini. Antum yang biasa makan di rumah makan, tidak menggunakan sendok, menggunakan tangan. Ketika makan, menggunakan tangan kanan. Tapi ketika minum, kita gunakan tangan kiri kita. Kenapa itu kita lakukan? Karena kita menyangka bahwa ini adalah boleh. Perkara ini adalah dihalalkan. Padahal 1400 tahun yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan, la ya'kulu ahadukum bishimalihi
wala yashrabu bishimalihi fa inna syaitan ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'kulu ahadukum bishimalihi. Janganlah kalian makan dengan tangan kirinya. Wala yashrabu bishimalihi, dan janganlah kalian makan dengan tangan kiri kan, minum dengan tangan kiri kan. Fa inna syaitan, karena syaitan kata Rasulullah, ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Karena syaitan dia makan dan minum dengan tangan kirinya. Ini contoh kebiasaan perkara yang sering kita lakukan tanpa kita sadari, ternyata perkara ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh lain, masalah riba. Berapa banyak di antara kita hari ini yang belum paham hukum riba. Kita menyangka melakukan transaksi ribawi itu boleh. Melakukan transaksi yang ada bunganya itu boleh. Padahal Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan di dalam Al-Quran, la ta'kulur riba, janganlah kalian makan harta riba. Dan tidak satu ayat di dalam Al-Quran yang membahas tentang riba, tapi itu kita lakukan, itu kita langgar. Apa sebab? Karena kita kurang ilmu. Contoh berikutnya, tidak sedikit saudara-saudara kita atau mungkin keluarga kita, jika dia sakit, dia datang ke dukun. Jika mau bekerja, dia datang ke tukang ramal. Kalau mau menikah, dia datang ke peramal mencari tanggal terbaik, hari terbaik, bulan terbaik, kapan dia harus melangsungkan pernikahan. Kita menyangka ini boleh. Apa sebab? Karena kurang ilmu. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu sudah mewanti-wanti, sudah mengingatkan kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man ata kahinan aw arrafan faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mendatangi dukun dan tukang ramal, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in, ini salah satu contoh. Beberapa contoh disebabkan karena kita tidak punya ilmu, akhirnya banyak larangan Allah yang kita langgar tanpa kita sadari. Tapi seandainya kita punya ilmu, kita punya penerang, kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana tauhid, mana syirik, sehingga dengan demikian jalan kita akan lebih mudah dan pintu keselamatan untuk kita akan terbuka lebar jika kita memiliki ilmu agama. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku kaum muslimin, a'azzani Allahu wa iyyakum ajma'in. Dampak buruk maksiat yang berikutnya adalah, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yaitu terhalangnya seseorang untuk mendapatkan rizki. Seseorang yang gemar bermaksiat, tidak segera bertobat kepada Allah, maka dia akan terhalang untuk mendapatkan rizkinya. Dan rizki itu kaum muslimin bukan hanya harta. Harta, kendaraan, rumah, uang, ini bagian dari rizki. Tapi ini bukan satu-satunya rizki. Di antara kita mungkin ada yang hartanya banyak, tapi seminggu sekali dia harus cuci darah. Di antara kita mungkin ada yang hartanya banyak, tapi keluarganya sakit-sakitan. Di antara kita mungkin ada yang hartanya banyak, tapi setelah
10, 15 tahun menikah, belum juga dikaruniai seorang anak. Boleh jadi penyebabnya adalah perbuatan maksiat yang masih kontinu kita lakukan. Karena rizki anak ini merupakan rizki dari Allah. Keturunan ini rizki dari Allah. Kesehatan ini rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rizki itu bukan hanya harta. Maka jangan kita merasa aman. Harta saya banyak, rumah saya mewah, kendaraan saya banyak, berarti rizki saya tidak dihalangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu. Ketika antum sakit-sakitan, hari ini ginjal, bulan yang lalu mungkin diabetes, 4 bulan yang lalu mungkin pasang ring di jantungnya, dan lain sebagainya. Apa penyebabnya? Penyebabnya boleh jadi adalah kemaksiatan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Tidaklah musibah yang menimpa kalian kecuali disebabkan karena dosa-dosa yang kalian lakukan. Saudaraku kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Banyak sekali dampak buruk maksiat. Bahkan Imam Ibnul Qayyim menyebutkan lebih dari 100 dampak buruk maksiat yang akan dirasakan oleh seorang hamba jika dia tidak bertobat. Oleh sebab itu, kalau hari ini kita masih melakukan kemaksiatan, melanggar apa yang Allah larang, meninggalkan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, maka segeralah bertobat. Apa itu tobat? Tobat itu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tobat itu adalah berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi kemaksiatan tersebut. Dan tobat itu adalah menyesal terhadap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dan tobat itu, jika kesalahan kita, dosa kita berkaitan dengan manusia, maka itu harus diselesaikan. Jika ada uang orang yang kita makan, maka harus dikembalikan. Jika ada orang yang kita zalimi, maka kita harus meminta maaf. Ini syarat tobat. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Ta'ala tidak menghalangi kita untuk mendapatkan ilmu dan tidak menghalangi rizki yang akan datang kepada kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.